Aku membeli apartemen baru seharga 2 miliar rupiah dengan jerih payahku sendiri dan mengundang orang tuaku untuk berkunjung. Namun, ibu mertuaku langsung berkata, "Sudah tidak ada tempat, bapak dan ibu sewa kamar saja di luar untuk tidur." Seketika itu juga, aku mengusir 7 orang kerabat dari pihak suamiku keluar dari apartemenku. Bagaimana awal mula dan detail ceritanya? Mari, bapak dan ibu, simak bersama kisah saya berikut ini. Apartemen baru seharga 2 miliar itu baru saja diserah terimakan seminggu yang lalu. Bagiku Maya, ini bukan hanya sekadar tempat tinggal, melainkan buah dari kerja keras selama 5 tahun, di mana aku dan suamiku berhemat dan menabung setiap rupiah. Sore itu, aku menyiapkan hidangan lengkap, dengan penuh semangat menyambut kedatangan kedua orang tuaku dari kampung. Ayahku datang membawa ayam kampung yang sudah disembelih dan dibersihkan. Ibuku memeluk sekeranjang sayuran segar dan ikan, serta membawa keranjang buah-buahan. Rambut mereka yang mulai memutih dan sorot mata yang bangga bercampur haru terlihat jelas. Begitu melangkah melewati ambang pintu, ibuku menghela napas lega. "Anak perempuan kita sekarang sudah punya rumah sendiri yang layak ya, Pak." Aku tersenyum cerah, menarik tangan ayah dan ibuku masuk, namun, sebelum kebahagiaan itu sempat kurasakan sepenuhnya, sebuah suara dingin dan tajam terdengar dari tengah ruang keluarga. Rumahnya sudah sempit. Bapak dan ibu sewa kamar saja di luar untuk tidur. Seketika, seluruh ruangan menjadi hening, seolah seseorang baru saja melemparkan sebongkah batu ke permukaan danau yang tenang. Aku menoleh tajam. Orang yang baru saja berbicara adalah ibu mertuaku, Bu Wati, yang sedang duduk santai di sofa sambil mengipas-ngipas dengan kipas kecil. Dengan raut wajah puas, ayah dan ibuku terpaku di tempat, keranjang buah di tangan mereka nyaris jatuh. Tatapan mereka bertemu, penuh kebingungan dan rasa canggung. Aku menoleh ke arah Bima, suamiku, berharap ia akan angkat bicara. Namun Bima hanya menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya, menghindari tatapanku seolah masalah ini tak ada sangkut pautnya dengannya. Di ruang keluarga, kerabat dari pihak suamiku sudah ramai berkumpul. Kakak iparku, Rina, dengan santainya duduk sambil memakan kuaci. Tante Susi, adik dari ayah mertuaku, sedang mengoleskan minyak angin sambil bergosip. Sementara Om Dodi, suaminya, duduk menyilangkan kaki dengan tusuk gigi di mulutnya. Mereka semua seolah menganggap wajar jika orang tuaku harus menyewa penginapan. Dadaku naik turun menahan amarah, tanganku menggenggam kunci begitu erat hingga meninggalkan bekas. Aku berusaha menahan diri, melangkah perlahan ke hadapan Bu Wati. Dan dengan suara yang tenang namun setiap katanya tegas, aku bertanya, "Bu, bisa tolong jelaskan kenapa Ibu menyuruh orang tua saya menyewa penginapan di luar? Ini rumah saya." Bu Wati mengangkat dagunya dan tersenyum sinis. "Rumah ini dibeli oleh anakku, kami akan tinggal di sini untuk waktu yang lama. Kalau orang tuamu mau, silakan sewa kamar di hotel, jangan makan tempat." Kata-katanya bagai pisau yang menusuk jantungku. Orang tuaku tampak serba salah, hendak bicara namun kembali terdiam, takut menambah masalah. Dalam sekejap, kenangan pahit kembali menyeruak. Hari-hari saat masih mengontrak, saat kerabatnya datang menginap sebentar yang ternyata menjadi tinggal selamanya, semua rutinitas hidupku yang berantakan, suara tawa mereka di tengah malam, dan tatapan mereka yang menginspeksi setiap sudut dapur dan perabotanku. Pandanganku kabur, gambaran masa kini memudar, digantikan oleh rentetan kenangan kelam yang datang bertubi-tubi seperti film yang diputar mundur. Luka-luka di hati yang kukira sudah sembuh, kini kembali terasa perih. Aku menarik napas dalam-dalam, mengatupkan rahangku, dan berdiri tegak. Suaraku sedikit bergetar namun penuh ketegasan. "Baik, jika ibu sudah berkata begitu, maka saya juga harus menegaskan satu hal. Ini rumah yang saya beli. Saya mengundang orang tua saya untuk berkunjung, tidak ada seorang pun yang berhak mengusir mereka." Begitu kalimat itu selesai, Bu Wati menggebrak meja dengan kipasnya, suaranya melengking. "Berani-beraninya kamu membantah ibu mertuamu, kamu tidak menganggapku ada." "Hah? Rumah ini milik Bima, anakku, bukan milikmu." Dengan dingin, aku berjalan ke lemari, mengeluarkan map berisi akta jual beli, AJB, apartemen yang di atasnya tercetak jelas namaku.
Aku tidak berkata apa-apa, namun tatapanku lurus menantang matanya, tanpa sedikit pun rasa takut. Suasana di ruangan menjadi tegang, setiap napas terasa berat. Di luar, suara langkah orang berlalu lalang terdengar, namun di dalam, dunia seakan menyusut menjadi arena pertarungan antara aku dan ibu mertuaku. Aku memejamkan mata sejenak, dan layar kenangan di kepalaku kembali menyala. Masa-masa kelam saat kami masih menumpang kembali terlihat begitu jelas, setiap kepingan, setiap detailnya membuat hatiku teriris. Kenangan itu membawaku kembali ke masa ketika aku dan Bima masih menyewa sebuah kontrakan petakan seluas 35 meter persegi di pinggiran Jakarta. Saat itu, ruangan sempit itu hanya cukup untuk sebuah kasur, sebuah meja kayu tua untuk makan, dan sebuah lemari plastik untuk pakaian. Ruangannya sempit, namun itu adalah surga kecil yang aku dan Bima rawat dengan sepenuh hati. Suatu malam saat hujan deras, Rina, kakak iparku, tiba-tiba muncul di depan pintu. Pakaiannya lusuh, dan ada beberapa lebam di wajahnya. Sambil menangis, ia bercerita bahwa suaminya mabuk dan memukulinya. Maya, aku takut sekali. Izinkan aku menginap beberapa hari saja, ya. Seminggu lagi aku pasti pergi. Aku memandang Bima, dan ia mengangguk ragu. Hatiku luluh. Merasa iba sesama perempuan yang mendapatkan suami kasar, aku pun membukakan pintu untuknya. Aku membersihkan sebuah sudut, menggelar tikar tipis di lantai agar ia bisa tidur sementara. Namun, seminggu yang ia janjikan ternyata hanya angan-angan. 1 minggu berlalu, lalu 2 minggu, hingga akhirnya 2 bulan. Ia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Pakaiannya digantung di seluruh lemari, sepatu dan sandalnya berserakan di depan pintu. Kontrakan kecil kami mendadak menjadi gudang. Aku harus berjalan berjinjit untuk menghindari tumpukan barangnya. Tak hanya itu, Rina menganggap semua barangku adalah miliknya juga. Lipstik, bedak, parfum, bahkan baju yang baru kubeli pun ia pakai tanpa izin. Aku mencoba menegurnya dengan halus, "Mbak, kalau sudah dipakai, tolong dikembalikan ya, biar bisa aku pakai kerja." Ia hanya menyipitkan mata dan tersenyum sinis. Barang ini, mereknya murahan semua. Dipakai juga membosankan. Biar aku saja yang pakai, anggap saja membantumu mengetes produk. Aku menggigit bibir, menelan kekesalan. Bima hanya melambaikan tangan, "Sudahlah, Dek. Mbak Rina sedang susah, sabar sedikit demi ketenangan rumah." Namun, hatiku mulai resah. Suatu kali, saat ia sedang mandi, ponselnya bergetar terus-menerus. Sebuah pesan muncul di layar, "Aku kangen kamu, kemarin hampir ketahuan istriku, untung aku bisa lolos." Aku terdiam, lalu menggulir ke bawah dan menemukan rentetan percakapan mesra antara Rina dan seorang pria di kantornya. Ternyata, alasan ia dipukuli bukan karena suaminya mabuk, tapi karena ia terpergok selingkuh. Yang lebih menyakitkan, selama tinggal di rumahku, ia terus bercerita kepada tetangga dan kerabat bahwa suaminya penjudi, pemabuk dan kasar, hanya untuk mendapatkan simpati. Saat itu, hatiku terasa campur aduk antara kasihan pada kakak iparnya yang difitnah dan marah karena rumah kecilku dijadikan tempat persembunyian untuk kesalahannya. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk bicara baik-baik. "Mbak, kontrakan kami kan sempit. Mungkin Mbak bisa mulai mencari solusi?" Seketika ia membentak, "Apa maksudmu? Kamu tidak suka aku di sini? Kita ini kan saudara, harusnya saling bantu. Kamu tega mau mengusirku saat aku sedang kesulitan begini?" Aku terdiam, tak bisa berkata apa-apa lagi. Bima juga hanya bergumam, "Sudah, biarkan Mbak Rina tinggal sementara sampai urusannya beres." 2 minggu lagi pun berlalu. Hidupku terasa jungkir balik. Aku tidur dengan was-was, sering mendengar suara lemari dibuka atau bisik-bisik telepon Rina dengan seseorang di tengah malam. Setiap kali ke kamar mandi, aku melihat produk riasku berantakan di wastafel. Lalu suatu pagi, saat aku baru pulang kerja, aku melihat ia sedang mengenakan gaun putih baru yang kusimpan untuk acara spesial. Belum sempat aku berkata apa-apa, ia sudah mencibir, "Duh, gaun apa ini? Bahannya panas sekali. Kamu beli di pasar mana?" Aku gemetar menahan marah, tapi tetap diam dan hanya menggantungkan kembali gaun itu ke lemari. Ketika Rina akhirnya pergi, ia tidak mengucapkan terima kasih atau permintaan maaf.
Ia justru meninggalkan setumpuk pakaian kotor dan beberapa barang yang rusak. Sebelum pergi, ia bahkan berkata enteng, "Nanti kalau ada apa-apa, aku kesini lagi ya. Jangan lupa siapkan kamar untukku." Aku membersihkan kembali kontrakan kecil itu, mengumpulkan sampah, dan mengelap noda lipstik yang berceceran di cermin. Hatiku terasa berat. Malam itu, aku duduk termangu menatap Bima dengan air mata berlinang. Kenapa aku yang harus selalu mengalah? Ini kan rumah kita. Bima menghela napas, merangkul bahuku, namun hanya bisa mengucapkan satu kalimat yang sama. Sudahlah, anggap saja menolong kakak di saat sulit. Aku tertawa getir di tengah tangis. Sulit? Atau itu hanya alasan bagi orang lain untuk menumpang, sementara aku menjadi pihak yang harus terus-menerus mengalah tanpa batas? Kenangan itu memudar, namun kemarahan dari hari itu masih membekas seperti luka di hatiku. Berdiri di apartemen baruku, menatap sikap arogan Bu Wati, aku sadar bahwa semua yang terjadi dulu hanyalah permulaan. Hari ini, tragedi itu terulang kembali, hanya saja dengan ruang yang lebih besar, jumlah orang yang lebih banyak, dan invasi yang jauh lebih parah. Kenangan di kepalaku tidak berhenti pada Rina. Ia berlanjut ke babak lain yang sama menyesakkan, yaitu ketika Tante Susi dan Om Dodi, adik dan adik ipar dari ayah mertuaku, datang dengan alasan yang terdengar sangat masuk akal, rumah sedang direnovasi, numpang beberapa hari saja. Pagi itu, aku baru pulang kerja dan mendapati depan pintu kontrakan kecilku sudah penuh dengan koper, box styrofoam, selimut, dan bantal. Tante Susi, dengan barang bawaan di kedua tangannya, langsung berseru riang saat melihatku. "Wah, syukurlah kamu sudah pulang, Maya. Rumah tante sedang direnovasi, debunya banyak sekali, berisik pula." "Tante, Om, sama anak kami numpang di sini 5 hari atau seminggu ya. Kalian kan cuma berdua, jadi tidak apa-apa kan kalau kami ikut nimbrung?" Belum sempat aku bereaksi, Om Dodi sudah membawa masuk 2 koper lagi sambil terengah-engah. "Tenang saja, kami cuma sebentar kok." Begitu kamar selesai dicat, kami langsung pulang. Namun melihat mereka membawa masuk tumpukan barang membuatku bergidik. Pakaian, panci, wajan, bahkan kompor listrik mini pun mereka bawa. Aku memandang berkeliling kontrakan sempitku, berpikir dalam hati, sebentar apanya kalau bawaannya seperti pindah rumah begini? Hari pertama, aku masih mencoba sabar. Aku merapikan tempat tidur untuk mereka, sementara aku dan Bima tidur di atas tikar tipis di lantai. Kupikir, ya sudahlah, mereka memang sedang renovasi rumah, anggap saja membantu kerabat. Namun, di hari kedua, aku baru benar-benar merasakan penderitaannya. Tengah malam, sekitar jam 1 pagi, saat aku baru saja terlelap, suara-suara aneh terdengar dari sudut tempat tidur tempat mereka berdua tidur. Suara napas yang terengah-engah, erangan samar-samar. Aku terbangun, wajahku memerah, dan segera menutupi kepala dengan selimut. Bima juga bergerak gelisah. Suara itu terus berlanjut hingga tetangga sebelah menggedor pintu dengan keras. "Tolong jaga sikap ya. Sudah tengah malam, jangan bikin satu lantai tidak bisa tidur." Aku dan Bima merasa sangat malu dan segera keluar untuk meminta maaf. Keesokan paginya saat berangkat kerja, aku masih mendapat tatapan sinis dari beberapa tetangga di lift. Rasa malu itu tak akan pernah kulupakan. Belum berhenti di situ, di siang hari, Tante Susi yang tidak punya kegiatan mulai mengomentari semua hal di rumahku. Setiap kali aku menyiapkan makanan di dapur, ia akan berdiri di belakangku dan berkomentar, "Maya, kamu menaruh kompor seperti ini salah menurut Feng Shui. Arah kompor menghadap pintu itu bisa bikin rezeki seret." Lalu tanpa meminta izinku, ia memutar posisi meja altar kecil kami, memindahkan penanak nasi, bahkan menggeser kulkas ke dekat jendela agar sirkulasinya bagus. Aku mencoba mengingatkan dengan halus, "Tante, ini kan rumah kontrakan, takutnya pemiliknya nanti marah kalau banyak yang diubah." Ia hanya melambaikan tangan. "Ah, kamu anak kemarin sore tahu apa? Dengar kata orang tua, diatur seperti ini baru bagus untuk keharmonisan keluarga." Puncaknya adalah suatu malam, sekitar jam 1 pagi, aku terbangun karena suara gaduh. Saat keluar ke ruang tengah, aku melihat Tante Susi sedang bersusah payah mengangkat vas bunga besar yang baru kubeli dengan gaji seminggu untuk dipindahkan ke sudut lain. Om Dodi, sambil menguap,
bergumam, pindahkan biar bawa hoki, di posisi itu bikin boros. Belum sempat aku mencegah, vas bunga itu terlepas dari tangannya dan jatuh berkeping-keping di lantai. Suaranya begitu keras hingga seluruh penghuni kontrakan menyalakan lampu, dan orang-orang berlarian keluar mengira terjadi sesuatu. Aku hanya berdiri mematung, air mata mulai menggenang. Keesokan harinya, pengelola kontrakan datang untuk membuat laporan karena kami membuat keributan di malam hari dan mengganggu ketertiban. Tante Susi dengan santainya menyalahkan semuanya, vasnya kok rapuh sekali, baru dipegang sedikit sudah pecah. Barang dari kota memang tidak ada bagus-bagusnya. Seluruh penghuni kontrakan mulai menunjukkan sikap tidak suka. Hanya dalam seminggu, kontrakan yang tadinya tenang berubah menjadi pasar yang penuh masalah. Tidak ada lagi privasi, tidak ada lagi batasan antara pemilik dan tamu yang menumpang. Akhirnya pihak pengelola memberikan peringatan, jika hal ini terulang lagi, mereka akan meminta kami semua untuk pindah demi menjaga ketertiban. Aku menunduk malu karena ditegur di depan semua orang. Bima harus buru-buru meminta maaf dan berjanji akan mengatur agar tante dan omnya segera pulang. Di hari mereka berkemas untuk pulang, aku masih mendengar mereka bergumam, orang kota memang sombong, meremehkan orang kampung miskin. Numpang sebentar saja sudah diperlakukan seperti pengemis. Aku berdiri diam tanpa berkata apa-apa, hatiku terasa sakit dan getir. Sekali lagi, yang namanya numpang beberapa hari berubah menjadi mimpi buruk yang panjang, dan sekali lagi, aku sadar bahwa di rumah kecil itu, suaraku tidak pernah dianggap penting. Aku hanya bisa menghela napas, menambah satu lagi luka di hatiku. Pelajaran pahit tentang istilah numpang sebentar, yang berubah menjadi tinggal selamanya. Kenangan itu memudar, membawaku kembali ke masa kini, di mana apartemen seharga 2 miliar yang baru kubeli kini juga sedang diinvasi oleh wajah-wajah yang sama. Kenangan tentang hari-hari sulit saat masih mengontrak berakhir, dan aku tersentak kembali ke kenyataan. Di hadapanku adalah apartemen baru senilai 2 miliar rupiah, kebanggaan terbesar kami setelah bertahun-tahun menabung. Selama 5 tahun terakhir, kami hidup dengan sangat hemat. Teman-teman berlibur ke Bali, Lombok, bahkan ke Thailand. Aku selalu menolak dengan alasan sibuk. Bima berkali-kali ingin membeli ponsel baru untuk menunjang pekerjaannya, tapi aku melarangnya. Ponselmu masih bagus, Mas. Sabar beberapa tahun lagi, kalau sudah terkumpul modal, nanti mau beli apa saja bisa. Bahkan untuk membeli baju atau sepatu baru, aku sangat membatasinya. Setiap kali bercermin dan melihat diriku yang semakin kurus dengan pakaian yang itu-itu saja, aku selalu menghibur diri. Asalkan punya rumah, semua ini akan sepadan. Untungnya, Tuhan tidak tidur. Aku memenangkan beberapa kontrak jasa akuntansi lepas, menambah penghasilan bulanan yang lumayan. Bima, yang bekerja di bidang konstruksi, karena ketekunan dan kemampuannya, diangkat menjadi kepala tim proyek. Pendapatan kami berdua perlahan meningkat. Tepat pada saat itu, kami menemukan apartemen impian kami, luas 80 meter kuadrat, 2 kamar tidur, dengan pemandangan danau kecil dan dekat dengan kantorku. Harganya 2 miliar, angka yang tadinya terasa mustahil. Namun, dengan uang tabungan dan sedikit pinjaman dari bank, kami berhasil menandatangani kontrak. Hari ketika aku memegang sertifikat hak milik, SHM, di tanganku, aku menangis di kantor notaris, memeluk Bima erat-erat dengan perasaan haru. Akhirnya, kita punya rumah sendiri, Mas. Teman-teman dan rekan kerja datang memberi selamat. Semua orang mengagumi kami. Aku dengan gembira merencanakan acara syukuran, memilih hari baik, membeli gorden baru, dan memesan 1 set meja makan kayu yang sudah lama kuimpikan. Aku membayangkan malam-malam di mana seluruh keluarga berkumpul. Orang tuaku dari kampung datang berkunjung dan punya kamar sendiri, tidak lagi harus berdesak-desakan seperti dulu. Namun, mimpi itu dengan cepat disiram air dingin. Belum selesai aku memasang gorden, belum selesai dapur baru dipasang, suatu sore saat pulang kerja, aku melihat deretan koper besar dan kecil di depan pintu. Ayah mertuaku, Pak Hardi, sedang bersusah payah menarik tas travel besar, sementara ibu mertuaku, Bu Wati, dengan santai berdiri sambil memberi perintah. Melihatku, ia tersenyum, "Ah,
kamu sudah pulang? Ibu dan bapak bawa beberapa barang ke sini, biar ramai dan sekalian bisa menjaga kalian. Aku tertegun, mataku langsung menyapu ke dalam rumah, dan melihat Bima sedang menunduk, memegang ponsel dengan canggung. Mas, kamu tidak bilang apa-apa padaku, suaraku tercekat. Bima bergumam pelan. Ibu bilang mau tinggal dekat anak cucu untuk sementara waktu. Sabar ya, Dek. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan diri agar tidak marah. Namun, di dalam hati, kenangan masa lalu kembali muncul. Rina, Tante Susi, Om Dodi, semua tamu yang telah membuat hidupku kacau. Dan sekarang, hal itu terulang lagi di rumah yang baru kubeli dengan keringat dan air mata. Bu Wati, tanpa memedulikan raut wajahku, langsung berjalan mengelilingi apartemen seolah sedang melakukan inspeksi. Setiap tempat yang ia lewati selalu diiringi kritik. Sofa ini warnanya abu-abu, kelihatannya dingin. Harusnya diganti warna merah biar bagus feng shui-nya. Dapur menghadap ke arah ini pamali, nanti rezeki seret. Harus diputar menghadap tenggara. Meja altar ini kok rendah sekali, harusnya ditinggikan dan dipindah ke sisi sana. Setiap perkataannya seperti jarum yang menusuk hatiku. Ini adalah rumah yang kutabung selama 5 tahun. Setiap ubin, setiap perabotan yang kupilih, semuanya menyimpan begitu banyak mimpi. Namun, sekarang, sebelum sempat aku menikmatinya, rumah ini sudah menjadi medan pertempuran untuk perintah-perintah yang otoriter. Aku mencoba menahan diri dan hanya menjawab pelan, "Iya, Bu, nanti saya pertimbangkan lagi. Ayah mertuaku lebih baik." Ia hanya tersenyum dan berkata, "Dengan adanya ayah dan ibu di sini, rumah jadi tidak sepi. Kalian juga ada yang dituakan." Aku tersenyum canggung, tidak berani membantah, tapi di dalam hati, aku tahu bahwa apartemen baruku sudah mulai diinvasi. Ruang privasi yang sangat kuidamkan, bahkan sebelum sempat mekar, sudah diinjak-injak oleh tangan orang lain. Malam itu, setelah mertuaku tidur, aku duduk termenung di balkon, memandangi lampu kota. Bima keluar dan berdiri diam sejenak, lalu berkata pelan, "Aku tahu kamu tidak nyaman, tapi aku juga serba salah. Mereka orang tuaku." Aku menoleh padanya, suaraku tercekat. Aku sudah berjuang selama 5 tahun untuk punya rumah ini. Aku berharap orang tuaku dari kampung bisa datang dan beristirahat dengan nyaman, bukan setiap kali masuk ke rumah ini merasa seperti tinggal di rumah orang lain. Kamu mengerti, kan? Bima tidak berkata apa-apa, hanya menghela napas dan merangkul bahuku. Tapi aku tahu, keheningannya adalah kelemahan yang sudah berlangsung terlalu lama, dan itu adalah bibit dari badai yang akan segera datang. Aku berjanji pada diri sendiri, aku tidak akan membiarkan sejarah terulang. Kali ini, aku harus melakukan sesuatu untuk melindungi rumahku. Kenangan di kepalaku kembali ditarik mundur beberapa tahun sebelumnya, saat kami baru pindah ke kontrakan yang sedikit lebih layak. Sebuah unit di rumah susun tua, luasnya sekitar 50 meter persegi. Bagiku, itu sudah merupakan kemajuan besar setelah hari-hari berdesakan. Aku pernah berpikir, dengan ruang yang lebih privat masalah akan berkurang. Ternyata aku salah. Saat itu libur panjang, dan mertuaku berkata akan datang berkunjung. Namun, begitu tiba, Bu Wati langsung menelepon teman-teman lama dan kerabatnya. Nanti malam ada waktu tidak? Datang ke rumah anakku, yuk, kumpul-kumpul. Anakku baru pindah rumah. Loh, aku berdiri mematung, belum sempat mengerti apa yang terjadi. Sore harinya rombongan tamu mulai berdatangan. Ada yang membawa bir, ada yang membawa camilan, suara tawa dan obrolan mereka menggema di seluruh koridor. Dalam waktu kurang dari 1 jam, rumah kecilku berubah menjadi warung dadakan. Aku menjadi pelayan yang tak direncanakan, bolak-balik dari dapur ke ruang tamu, menghangatkan makanan, memasak panci syabu-syabu tambahan, membawa piring dan gelas. Tawa riang bercampur dengan asap rokok dan bau alkohol yang menyengat. Tumpukan piring kotor menggunung di wastafel, sampai aku tak sanggup lagi mencucinya. Suatu kali karena terlalu lelah, aku memberanikan diri berkata, "Bu, lain kali kalau ada teman-teman yang mau datang, tolong kabari sebelumnya ya, biar saya bisa siapkan dengan lebih baik. Kalau mendadak begini, saya kewalahan." Belum selesai aku bicara,
Bu Wati sudah menggebrak meja dengan sumpitnya, membentakku di depan semua temannya. Jadi menantu kok tidak tahu aturan. Orang tua mau kumpul-kumpul, tugasmu ya melayani, masih berani protes? Zaman sekarang anak muda memang tidak ada sopan santunnya, kerjaan sepele saja sudah mengeluh. Aku terdiam, wajahku memerah karena malu, berdiri kaku di tengah bisik-bisik mereka. Bima yang duduk di sebelah hanya bisa menggaruk kepala sambil tertawa canggung. Sudahlah, Bu, istriku kan cuma ingin persiapannya lebih baik, tapi suaranya lemah dan tenggelam dalam riuh tawa. Hari-hari berikutnya, siang hari mertuaku pergi jalan-jalan, dan malamnya mereka membawa teman-teman untuk berkumpul. Terkadang sampai larut malam, hingga tetangga sebelah menggedor pintu untuk menegur. Di grup chat kompleks, ada yang menulis terang-terangan, unit nomor 302 berisik terus, mohon jaga ketertiban bersama. Aku membacanya dengan perasaan malu dan sedih. Aku mencoba bicara pada Bima. Begini terus tidak bisa, Mas. Ini bukan restoran. Kamu harus bicara pada orang tuamu. Aku sudah tidak tahan lagi. Bima terdiam sejenak lalu menghela napas. Aku juga sulit, tapi baiklah. Aku akan coba bicara dengan ibu. Maka keesokan harinya, aku memberanikan diri untuk duduk dan bicara terus terang dengan mertuaku. Bapak, Ibu, kami berdua kan kerja seharian. Malamnya butuh istirahat. Kalau Bapak dan Ibu mau bertemu teman-teman, mungkin bisa di luar saja, supaya lebih leluasa. Rumah kami kecil dan berisik. Bu Wati langsung berdiri, wajahnya memerah padam. Lihat kan, menantu berani-beraninya mengusir mertuanya, benar-benar tidak tahu diuntung. Aku melahirkan dan membesarkan anakku. Sekarang setelah dia punya istri, orang tuanya dianggap seperti beban. Pak Hardi yang duduk di sebelahnya hanya diam, tidak menengahi, hanya sedikit mengerutkan kening. Bima tergagap mencoba membela. Bukan begitu, Bu. Istriku hanya khawatir mengganggu tetangga. Tapi Bu Wati sudah masuk ke kamar dan membanting pintu. Beberapa hari kemudian, ia mengemasi barang-barangnya dan keluar dari rumah sambil terus menyebarkan cerita. Menantu durhaka, mengusir mertuanya di siang bolong. Kalau sampai tetangga dan kerabat tahu, malu sekali rasanya. Dan benar saja, tidak lama kemudian, gosip menyebar di kalangan kerabat. Si Maya itu sombong sekali sama mertuanya, belum apa-apa sudah berani mengusir. Aku mendengarnya dengan hati yang berat, sudah tak ingin lagi membela diri. Sejak saat itu, setiap kali mertuaku datang, ia selalu mencari-cari kesalahanku. Melihatku bersih-bersih, ia mengkritik, anak kampung memang kerjanya ceroboh. Melihatku membeli set piring baru, ia berkata, boros, tidak bisa menabung. Bahkan saat aku memasak tumisan yang sedikit terlalu asin, ia langsung melabeliku, memang bukan perempuan yang bisa mengurus rumah tangga. Aku hanya bisa diam, menelan semua kepahitan. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku bersumpah, ketika aku punya rumah sendiri, aku akan membuat aturan yang jelas. Tidak ada seorang pun yang boleh seenaknya mengubah rumahku menjadi tempat yang kacau dan berisik lagi. Kenangan itu berakhir. Aku membuka mata menatap apartemen baru seharga 2 miliar itu. Tekadku semakin membara. Kali ini, aku tidak akan membiarkan sejarah terulang. Ini rumahku, dan aku akan melindunginya sampai akhir. Aku mengira hanya dengan kehadiran mertuaku saja apartemen baruku sudah cukup kacau. Ternyata aku salah. Belum sempat menikmati ketenangan beberapa hari, suatu sore saat pulang kerja, aku terpaku melihat pemandangan yang tak bisa kupercaya. Di depan pintu apartemenku bertambah lagi 5 atau 6 koper, karung, box styrofoam dan tas-tas plastik besar kecil. Suara tangis anak kecil terdengar melengking. Di dalam, suara tawa dan obrolan terdengar riuh. Begitu aku masuk, aku langsung melihat Rina, kakak iparku yang dulu pernah menumpang selama 2 bulan, sedang duduk santai sambil makan camilan di sofa baru yang baru saja ku beli. Di sebelahnya, Tante Susi dan Om Dodi, 2 orang yang pernah membuat heboh kontrakan kami dulu, sedang mengangkat kaki ke atas meja kopi sambil membahas bisnis. Sepasang suami istri muda, Dani sepupu Bima, dan istrinya, sedang sibuk menata koper mereka di kamar tidur utama. Nia, anak perempuan mereka, berlarian di seluruh ruangan sambil memegang spidol warna, mencoret-coret dinding putih yang baru saja dicat. Aku terperangah. Ini ada apa?
Kenapa jadi seramai ini? Bu Wati langsung menyahut dengan nada yang seolah sudah disiapkan. Oh tante, om, dan saudara-saudara kan sudah lama tidak kumpul. Kalau anak punya rezeki, orang tua ikut senang. Rumah sebesar ini kalau sepi kan sayang. Semakin ramai semakin bagus. Aku mengatupkan rahangku, menoleh ke arah Bima, berharap ia akan mengatakan sesuatu. Tapi Bima hanya menggaruk kepala dengan canggung. Dulu mereka banyak membantu keluarga kita. Ibu mengundang mereka untuk menginap beberapa hari. Sabar sedikit ya dek, darahku terasa mendidih. Beberapa hari, aku tahu persis apa arti beberapa hari itu. Itu akan menjadi sebulan, atau bahkan lebih lama, seperti sebelumnya. Tapi aku mencoba menahan diri, menelan amarahku, dan berkata pelan, rumah ini kan belum syukuran. Aku masih menunggu hari baik. Kalau terlalu ramai, takutnya pamali. Rina langsung tertawa sinis. Ah, hari baik itu kan bisa kapan saja. Yang penting senang-senang. Jangan terlalu percaya tahayul, lah. Aku menoleh ke dinding, melihat coretan spidolnia yang seperti ular meliuk-liuk, hatiku terasa sakit. Setiap jengkal dinding itu adalah uang tabunganku, adalah hasil kerja tukang cat selama seminggu penuh, dan sekarang menjadi lukisan abstrak yang tak beraturan. Di dapur, bau minyak gosong menyengat. Tante Susi sedang menggoreng ikan, minyaknya muncrat kemana-mana tanpa ditutup. Om Dodi meletakkan panci berisi air mendidih di atas kompor induksi tanpa memedulikannya. Air mendidih itu meluap dan tumpah ke lantai keramik yang baru. Aku mencoba mengingatkan, Tante, Om, hati-hati nanti kompornya rusak, baru dipasang kemarin. Tante Susi menoleh dan melambaikan tangan. Halah, kompor begini saja apa hebatnya? Di kampung Tante masak pakai tungku kayu, lebih awet. Aku hanya bisa menghela napas, berusaha menahan diri, di koridor depan pintu, sepatu dan sandal semua orang berserakan, menghalangi jalan, tetangga yang lewat mengerutkan kening. Aku buru-buru memungutinya dan merapikannya, tapi beberapa menit kemudian, semuanya berantakan lagi. Malam itu, aku mencatat semuanya di sebuah buku kecil. Jam berapa mereka berisik, kondisi barang yang rusak, kata-kata yang tidak menyenangkan. Aku tahu, jika semuanya sudah keterlaluan, aku akan membutuhkan bantuan dari pengelola gedung untuk menyelesaikannya. Malam tiba, belum sempat aku memejamkan mata, aku mendengar suara tawa dan obrolan keras dari ruang keluarga. Dani dan istrinya bertengkar tentang siapa yang berhak menempati kamar utama. Istri Dani berkata dengan ketus, "Kamu kan anak laki-laki tertua di generasimu, tentu saja harus dapat kamar yang paling besar." Dani tertawa sinis. "Kamar ini kan harusnya untuk Mas Bima dan Mbak Maya." "Ya sudah, kalau istriku sudah bilang begitu, aku nurut saja." Pertengkaran mereka terus berlanjut. Aku hanya bisa menutupi kepala dengan selimut, mataku perih menahan tangis. Bima yang berbaring di sebelahku menepuk-nepuk bahuku dan berbisik, "Sudah, sabar ya dek. Dulu keluarga mereka banyak membantu kita saat susah." Aku bangkit dan menatapnya tajam. "Coba kamu ada di posisiku. Rumah impianku bahkan belum sempat kunikmati, sudah berubah menjadi pasar. Kerabatmu seenaknya merusak barang dan tidak menghargaiku. Aku sudah bersabar selama bertahun-tahun, apa menurutmu itu belum cukup?" Bima terdiam, matanya menghindari tatapanku. Pagi harinya, Bu Wati duduk dengan angkuh di tengah ruang keluarga, melihatku membersihkan kekacauan mereka, lalu berkata dengan yakin, "Nanti juga terbiasa, Kok, namanya juga keluarga." Aku meremas lap di tanganku, hatiku bergejolak. Kalimat itu seperti sebuah deklarasi, kami akan tinggal di sini untuk waktu yang lama, dan aku tahu, badai baru saja akan dimulai. Apartemen baru yang kuimpikan sebagai tempat tinggal yang damai, kini tak ubahnya seperti pasar. Setiap hari pulang kerja, bukannya beristirahat, aku harus menyaksikan berbagai drama dan kekacauan. Suatu sore, baru saja aku membuka pintu, aku terkejut melihat Rina sedang bersusah payah menggeser meja rias besar ke dekat jendela kamar tidur. Di tangannya ada sebuah bor listrik. Suara decitan bor menembus dinding yang baru dicat. "Mbak lagi apa? Dindingnya baru dicat. Kenapa main bor sembarangan?" teriakku. Rina hanya mencibir. "Oh, aku mau geser meja ini ke dekat jendela biar terang. Dimanapun aku tinggal,
Aku harus punya sudut dandan yang layak. Dinding rusak kan tinggal dicat ulang sedikit, beres. Aku gemetar karena marah. Setiap lubang bor itu seperti pisau yang menusuk jantungku. Memikirkan uang yang kuhabiskan untuk mengecat dan merenovasi, hatiku terasa terbakar. Belum sempat aku berkata apa-apa lagi, bau asap pekat tercium dari ruang keluarga. Aku berlari keluar dan melihat Tante Susi sedang dengan santainya membakar dupa. Asapnya mengepul tebal hingga ke langit-langit. Sistem alarm kebakaran berkedip merah, dan sirene berbunyi nyaring, membuat seluruh gedung panik. Tetangga berhamburan keluar ke koridor dengan tatapan marah. Seseorang langsung membentak, bakar apa sampai berasap begini? Tinggal di apartemen itu ada aturannya. Tante Susi dengan santai mengibaskan tangannya untuk mengusir asap. Kalian anak muda tahu apa? Bakar dupa itu untuk mengusir roh jahat, biar rezeki datang ke rumah ini. Aku terdiam karena malu, rasanya ingin sembunyi di dalam tanah. Sementara itu, Dani dan istrinya masih terus berebut kamar utama. Suatu malam, mereka berdua membentakku. Mbak ini egois sekali. Rumah sebesar ini tapi kamar yang paling bagus dipakai sendiri. Namanya keluargakan harus saling berbagi. Aku tercekat. Ini kamar tidurku dan suamiku, kenapa jadi milik orang lain? Tapi suaraku tenggelam dalam pertengkaran mereka yang riuh. Di seluruh penjuru apartemen, perabotan baru tak ada lagi yang utuh. Lantai kayu yang mengkilap penuh goresan. Gagang pintu lemari dapur patah. Gelas-gelas baru yang kubeli retak dan tergeletak begitu saja di wastafel. Aku membersihkan semuanya sambil menangis dalam diam. Malam harinya, Nia, anak Dani, berlari dan menghentak-hentakkan kakinya di lantai. Suaranya terdengar sampai ke unit di bawah. Hingga pukul 11 malam, keributan itu tak kunjung berhenti. Akhirnya, penghuni di bawah menggedor pintu dengan kesal. Kami harus tidur untuk kerja besok. Kalau masih seperti ini terus, kami akan lapor ke pengelola gedung. Aku mengangguk dan meminta maaf berkali-kali, wajahku memerah karena malu. Saat aku menoleh, Bu Wati hanya berdiri melipat tangan, seolah tidak terjadi apa-apa, sudah tak tahan lagi. Suatu malam, aku mengambil buku peraturan apartemen dan membacakannya dengan lantang di hadapan semua orang. Di dalam apartemen, dilarang merusak, dilarang mengubah struktur bangunan tanpa izin. Tamu yang menginap lebih dari 3 hari harus didaftarkan. Setelah pukul 10 malam harus menjaga ketenangan. Belum selesai aku bicara, Rina sudah tertawa sinis. Peraturan kok ribet amat? Di rumah sendiri kan bebas mau melakukan apa saja. Tante Susi dan Om Dodi pun ikut mengangguk setuju. Betul, aturan aneh-aneh. Tinggal di kota memang melelahkan. Aku mengatupkan rahangku, merasa diremehkan oleh mereka semua. Bima, dari awal hingga akhir, hanya duduk di sudut dengan wajah lelah. Melihatku marah, ia hanya menghela napas dan membujuk, "Sudahlah, Dek, nanti setelah syukuran, pasti akan tenang. Sabar sedikit lagi, ya." Aku menoleh ke arah suamiku, hatiku bergejolak. Berapa kali lagi aku harus bersabar? Berapa kali lagi aku harus mengalah? Dan saat itu aku sadar, jika kali ini aku tidak tegas, maka rumah ini tidak akan pernah menjadi milikku lagi. Malam itu, aku duduk sendirian di balkon, membuka buku catatanku, dan menulis setiap detail tentang apa yang telah mereka lakukan pada rumah baruku. Aku bersumpah tidak akan pernah lupa. Aku berbisik pada diri sendiri, cukup sudah. Kali ini, aku akan membuat batasan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Dan aku tahu, pertarungan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Setelah serangkaian hari yang penuh tekanan karena invasi kerabat suami, aku memutuskan harus melakukan sesuatu untuk membuktikan bahwa rumah ini adalah milikku, dan aku berhak memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang paling kusayangi, orang tuaku. Suatu pagi, aku menelepon ke kampung, berusaha terdengar ceria. "Ayah, Ibu, akhir pekan ini datang ke sini, ya? Rumah baru sudah beres. Aku ingin ayah dan ibu mencoba menginap beberapa hari." Di seberang telepon, ibuku terdengar ragu. "Apa tidak merepotkan, Nak? Ibu dengar di sana ramai sekali kerabat suamimu, takut mengganggu." Aku mengatupkan bibir, suaraku tegas. "Ayah dan ibu tenang saja,
Di rumahku selalu ada tempat untuk kalian. Setelah menutup telepon, aku memandang sekeliling apartemen yang berantakan karena kehadiran begitu banyak orang tak diundang. Dalam hati aku bertekad, sudah saatnya menegakkan kembali ketertiban. Di hari kedatangan orang tuaku, aku memberitahu semua orang di rumah dengan jelas. Sore ini orang tua saya akan datang. Tolong dirapikan sedikit agar mereka punya tempat untuk istirahat. Seketika, raut wajah Bu Wati berubah, matanya memancarkan ketidaksukaan. Tapi di depan semua orang, ia hanya melirik sinis dan diam. Rina tertawa kecil. Wah, seramai ini, kira-kira ada tempat tidak ya untuk kakek dan nenek? Mendengar itu, aku berdiri tegak. Suaraku jelas. Tidak masalah, kalau memang sempit, aku dan suamiku akan tidur di sofa dan memberikan kamar kami untuk mereka. Ruang keluarga hening sejenak. Tepat pada saat itu, orang tuaku masuk dan mendengar perkataanku. Mata mereka berkaca-kaca. Ayahku meletakkan keranjang buah dan mengangguk. Anak perempuan ayah memang perhatian. Asalkan niatnya baik, tidur di mana saja terasa nyaman. Ibuku mengusap sudut matanya, menatapku dengan penuh kasih. Sementara itu, Bu Wati duduk diam, bibirnya terkatup rapat, tatapannya tajam dan dingin. Jelas sekali ia tidak senang aku secara terang-terangan membela orang tuaku. Malam itu, aku sengaja menyiapkan makan malam syukuran kecil, tidak mewah, hanya cukup untuk kedua belah pihak keluarga duduk bersama. Aku membeli beberapa hidangan laut segar, menatanya dengan rapi, berharap makan malam ini bisa sedikit menjembatani jarak di antara kami. Saat semua orang mulai duduk, aku menempelkan selembar peraturan mini yang kutulis tangan di dekat rak sepatu. Jaga ketenangan setelah pukul 10 malam. Pisahkan sampah dan buang pada tempatnya. Dilarang mengubah posisi perabotan tanpa izin. Tamu yang menginap lebih dari 3 hari wajib lapor. Aku menempelkannya dengan rapi agar semua orang bisa melihat. Tidak ada yang berkomentar, tapi aku melihat sudut bibir Rina terangkat sinis, dan Tante Susi mendengus sambil membuang muka. Selama makan, aku menyajikan beberapa potong lauk terbaik untuk orang tuaku, tak henti-hentinya menanyakan kabar mereka. Orang tuaku hanya tersenyum ramah, memuji apartemen yang bagus. Di seberang meja, Bu Wati diam 1000 bahasa, sesekali melirikku dengan tatapan sedingin es. Bima yang duduk di sebelahku menggenggam tanganku di bawah meja dan berbisik, aku harap malam ini berjalan lancar. Jangan sampai ada masalah lagi ya. Aku menoleh padanya, tersenyum tipis, tapi hatiku punya firasat kuat. Langit malam ini tidak secerah kelihatannya. Badai sedang diam-diam terbentuk, hanya menunggu waktu untuk meledak. Dan firasatku benar. Makan malam syukuran malam itu, meja makan tertata rapi. Aku menyiapkan ikan bakar, sayur asem, sambal terasi, dan sepanci hidangan berkuah yang masih mengepul. Orang tuaku duduk di satu sisi, wajah mereka ramah dan bahagia, meskipun masih ada sedikit rasa canggung. Di seberang mereka, mertuaku, Rina, Tante Susi, Om Dodi, serta Dani dan istrinya bersama Nia duduk berdesakan, makan sambil tertawa keras. Aku tahu, suasana ini hanyalah kedamaian palsu. Setiap lirikan, setiap kerutan dahi, dan setiap bisikan mengandung konflik yang terpendam. Ketika makan malam baru berjalan separuh, tiba-tiba Bu Wati melontarkan kalimat yang seperti petir di siang bolong. Rumahnya sudah sempit, Bapak dan Ibu sewa kamar saja di luar untuk tidur, biar lebih leluasa. Suasana di ruangan seketika membeku. Sumpit di tangan ayahku bergetar dan jatuh ke meja. Ibuku tertegun, matanya memerah menahan tangis, mencoba tersenyum paksa. Oh, tidak apa-apa, kami tidak keberatan kok. Bagaimanapun anak-anak mengatur, orang tua ikut saja. Aku terdiam, dadaku sesak. Seluruh ruangan hening selama beberapa detik, hanya terdengar suara sendok di dalam panci yang mendidih. Aku dengan tenang mengangkat kepala, menatap lurus ke mata ibu mertuaku, suaraku datar namun tegas. Maaf, Bu, Ibu tadi bilang apa? Saya ingin mendengarnya lagi dengan jelas. Bu Wati sama sekali tidak canggung bahkan meninggikan suaranya. Aku bilang, orang tuamu lebih baik sewa penginapan di luar. Ini rumah anakku, wajar kalau kami tinggal di sini. Siapapun yang tidak suka, silakan keluar. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba tetap tenang meski hatiku sudah mendidih.
Aku bertanya untuk kedua kalinya, kali ini perlahan dan setiap katanya jelas. Apa ibu yakin ingin orang tua saya, tamu yang saya undang sendiri, untuk mencari penginapan di luar? Bu Wati berteriak sambil menggebrak meja. Tentu saja, aku ini ibunya, aku yang berhak. Kalau kamu tidak terima, silakan kamu yang angkat kaki. Ini rumah Bima, bukan rumahmu. Seluruh meja terkejut. Orang tuaku menunduk diam, berusaha agar air mata tidak jatuh. Bima pucat pasi, bibirnya terkatup rapat, tak mampu berkata apa-apa. Aku berdiri, jantungku berdebar kencang, tapi suaraku lantang. Maaf, Bu, tapi Ibu salah. Rumah ini saya yang beli, dan sertifikatnya atas nama saya. Saya punya hak penuh untuk memutuskan siapa yang boleh tinggal dan siapa yang tidak. Selesai berkata, aku langsung masuk ke kamar, mengambil map berisi dokumen pembelian apartemen, dan menunjukkannya di hadapan semua orang. Namaku tercetak jelas di setiap lembar, tak bisa dibantah lagi. Wajah Bu Wati memerah, suaranya melengking. Berani-beraninya kamu melawanku, kamu tidak menganggapku ada, ha? Dengar semua, mulai hari ini aku akan tinggal bersama anakku. Menantu manapun yang keberatan, silakan pergi. Aku menatap Bima, berharap ia akan membelaku, tapi ia hanya duduk mematung, tangannya terkepal di bawah meja, tidak berani mengangkat kepala. Hatiku sakit, tapi di saat yang sama, aku sadar jika aku tidak tegas, keadilan tidak akan pernah ada. Aku menoleh ke orang tuaku dan berkata lembut, "Ayah, Ibu, tenang saja. Hari ini akan saya selesaikan semuanya." Seketika, aku menelepon pihak pengelola gedung. Beberapa menit kemudian, Pak Agus, staf pengelola, datang bersama seorang petugas keamanan. Aku menjelaskan dengan tegas, "Pak Agus, di unit ini saat ini ada terlalu banyak orang yang tidak terdaftar sebagai penghuni dan mengganggu ketertiban. Saya minta dibuatkan laporan sesuai aturan yang berlaku." Pak Agus melihat sekeliling, mengangguk, dan mengeluarkan buku catatannya. Dalam peraturan gedung, disebutkan dengan jelas bahwa tamu yang menginap lebih dari 3 hari wajib didaftarkan. Selain itu, dilarang berkumpul melebihi kapasitas yang ditentukan, membuat keributan setelah pukul 10 malam, dan terutama, dilarang mengubah interior tanpa izin. Begitu ia selesai bicara, aku langsung menunjuk. "Tolong buatkan laporan pelanggarannya hari ini juga, Pak. Ini buktinya. Sejak mertua saya datang, mereka mengundang 5 orang kerabat lagi. Total ada 8 orang di apartemen ini tanpa ada pendaftaran sama sekali." Wajah Bu Wati merah padam, ia berdiri dan menunjukku. Menantu kurang ajar. Berani memanggil pengelola untuk menginterogasi orang tuanya sendiri. Benar-benar durhaka. Aku tetap tenang dan menjawab dengan lantang di depan semua orang. Yang durhaka adalah orang yang merendahkan orang tua orang lain dan mengusir mereka. Saya hanya melindungi kehormatan dan hak orang tua saya. Saya tidak salah. Pak Agus membacakan laporannya, meminta semua orang yang tidak terdaftar untuk meninggalkan apartemen malam itu juga. Semua kerabat suami terkejut dan mulai ribut. Rina berdiri dengan marah. "Baik, kami pergi, tapi tunggu saja, urusan ini belum selesai." Tante Susi bergumam, "Dasar orang kota, punya harta sedikit saja sudah sombong pada kerabat." Om Dodi juga dengan kesal mengangkat kopernya sambil menggerutu. "Nanti juga kamu akan menyesal." Mertuaku pucat pasi, tidak berkata apa-apa lagi, hanya diam-diam mengemasi barang. Saat mereka digiring keluar oleh petugas keamanan, Bu Wati menoleh, matanya menyala-nyala, dan berkata dengan geram, "Tunggu saja. Kamu pikir kamu sudah menang? Akan kubuat kamu tahu rasa." Pintu lift tertutup, mengembalikan keheningan di apartemen. Aku menghela napas, kedua tanganku gemetar, tapi di dalam hati muncul perasaan lega yang aneh. Untuk pertama kalinya, aku berani berdiri untuk diriku sendiri dan orang tuaku. Apartemen saat itu terasa seperti ruang sidang kecil. Laporan sudah dibacakan dengan jelas oleh pengelola gedung. Petugas keamanan berdiri di depan pintu, siap mengawal. Suasana begitu tegang, semua orang tahu ini adalah akhirnya. Pak Agus, staf pengelola, dengan tegas meminta semua yang tidak terdaftar untuk meninggalkan apartemen malam itu juga. "Jika Anda bersikeras untuk tinggal,
Kami akan memproses sesuai aturan dan memanggil pihak berwajib. Seketika ruangan meledak dalam teriakan. Rina berteriak, menginap di rumah adik sendiri saja harus dilaporkan, ini benar-benar konyol. Tante Susi menunjuk lurus ke arahku, menantu kurang ajar, punya uang sedikit saja sudah sombong, mengusir semua kerabat. Aku tetap tenang, suaraku mantap. Ini bukan masalah kekeluargaan, ini masalah peraturan dan hak. Kalau kalian mau menyalahkan, salahkan diri kalian sendiri yang tidak tahu aturan. Saat mereka masih berteriak, aku mengeluarkan ponsel dan merekam semuanya. Aku membuka lebar pintu kamar utama, menunjuk goresan di lantai kayu, gagang lemari yang patah, dan sprei yang kotor. Sambil merekam, aku berkata, ini adalah bukti kerusakan yang disebabkan oleh tamu yang tinggal di sini. Saya akan menyegel kamar ini dan tidak mengizinkan siapapun masuk. Pak Agus mengangguk, membenarkan. Petugas keamanan di sebelahnya ikut menandatangani berita acara inventaris. Aku dengan cermat mengambil foto setiap kerusakan, merekam video dengan jelas. Bu Wati, yang wajahnya sudah merah padam, berteriak. Perempuan ini, kamu mau mempermalukan seluruh keluarga suamimu, hah? Berani sekali kamu meremehkanku. Aku menoleh, suaraku tenang tapi sedingin baja. Saya tidak mempermalukan siapapun. Saya hanya melindungi aset dan hak saya. Kalau ibu merasa malu, coba tanyakan, siapa yang menyebabkan rasa malu ini? Bu Wati yang marah terus memakiku, tapi Pak Agus menengahi, mohon jaga ketertiban. Jika Anda terus menghina, kami akan merekamnya sebagai bukti. Bima, yang duduk di sudut, pucat pasi, hendak berdiri untuk menengahi. Aku menatap lurus ke arahnya, suaraku lantang. Mas, hari ini kamu harus memilih, berpihak pada ketertiban atau kekacauan, berpihak pada keadilan, atau terus menjadi lemah. Seluruh ruangan hening. Bima menunduk tanpa berkata apa-apa. Keheningannya seperti pisau dingin, tapi bagiku, itu juga sebuah jawaban. Melihat tidak ada jalan lain, mereka mulai mengemasi barang-barang. Koper dan tas menumpuk di koridor, suara gesekan koper di dinding meninggalkan bekas hitam. Saat sedang berkemas, Rina dengan kesal mengambil botol parfum di meja rias dan berteriak, ini milikku, aku yang beli. Aku berjalan mendekat, mengambil struk dari laci, dan menunjukkannya, ini struk pembelian saya di supermarket minggu lalu. Kalau Mbak masih bersikeras mengambilnya, saya akan meminta keamanan untuk memeriksa rekaman CCTV. Rina terdiam, wajahnya merah padam. Ia membanting botol parfum itu ke meja dan pergi. Ketika semua sudah berada di koridor, aku meminta petugas keamanan untuk menjadi saksi. Di depan mereka, aku menekan tombol kunci digital dan mengganti kata sandinya. Suara bip terdengar, layarnya menyala hijau. Aku mengumumkan, mulai sekarang, hanya saya dan suami saya yang bisa masuk ke apartemen ini. Tidak ada orang lain yang bisa masuk seenaknya. Pak Agus menambahkan catatan di laporannya, kunci apartemen telah diganti, disaksikan oleh keamanan dan pengelola. Sebelum digiring masuk ke lift, Bu Wati berbalik, matanya berkilat marah, dan menggeram, tunggu saja, aku belum kalah, kamu akan membayar mahal karena berani mengusir seluruh keluarga suamimu. Pintu lift tertutup. Koridor kembali sunyi. Aku bersandar di pintu, kedua kakiku gemetar, tanganku masih menggenggam erat laporan yang sudah kusut. Di dalam apartemen, orang tuaku duduk diam, tatapan mereka cemas sekaligus kasihan padaku. Aku menarik napas dalam-dalam, menoleh ke arah mereka, tersenyum sambil menangis. Ayah, Ibu, mulai sekarang, rumah ini hanya untuk orang-orang yang benar-benar menghargainya. Seluruh apartemen hening. Setelah bertahun-tahun menahan diri, akhirnya aku memutus kekacauan dengan satu keputusan tegas. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku tahu ancaman tunggu saja dari ibu mertuaku bukanlah sekadar gertakan. Gelombang masalah lain sedang bersiap untuk datang. Kukira setelah dipaksa meninggalkan apartemen, semuanya akan tenang. Tapi aku salah, hanya sehari setelahnya, Bu Wati dan seluruh kerabatnya kembali ke gedung apartemen. Kali ini, mereka tidak mengetuk pintu unitku, melainkan langsung menuju unit di seberang. Malam itu, aku kebetulan bertemu petugas keamanan di lobi. Ia menggelengkan kepala dan menghela napas.
Mbak Maya, keluarga suami Mbak menyewa unit yang persis di seberang unit Mbak, katanya sewanya 30 juta sebulan. Mereka bilang akan tinggal di sini agar semua orang tahu kalau mereka tidak kalah. Aku mendengarnya dengan hati yang berat. Uang sebanyak itu bukan jumlah yang kecil, tapi mereka rela membuangnya hanya untuk menantang dan membuatku tidak nyaman. Dan benar saja. Keesokan paginya saat aku membuka pintu untuk berangkat kerja, pintu unit seberang sudah terbuka lebar. Rina berdiri melipat tangan di balkon, menatap tajam ke arah unitku dengan tatapan penuh tantangan. Bu Wati berdiri di koridor, dan begitu melihatku keluar, ia langsung mencibir, orang durhaka itu tidak akan pernah bahagia. Cepat atau lambat, karma akan datang. Aku tidak membalas. Hanya dengan tenang menutup kembali gorden dan mengunci pintu. Aku tahu, berdebat hanya akan membuang-buang waktu. Tapi masalah tidak berhenti di situ. Malam harinya, saat seluruh gedung sudah sunyi, dari unit seberang terdengar teriakan. Lihat semua, menantu ini mengusir seluruh keluarga suaminya, dia durhaka dan tidak tahu berterima kasih. Suara itu menggema di koridor yang sepi, membuat banyak penghuni lain membuka pintu untuk melihat. Aku hanya diam memegangi dadaku, hatiku sakit, tapi aku tetap berusaha tenang. Aku tahu, semakin aku bereaksi, semakin mereka berhasil mencapai tujuannya. Mereka bahkan melakukan trik yang lebih licik. Setiap kali Bima pulang kerja terlambat, Rina sengaja menunggu saat Bima masuk ke lift. Ia tersenyum sinis dan berbisik, cukup keras agar Bima mendengar, kasihan sekali kamu, punya istri tapi tidak menghargai keluarga suami, ingat, berbakti pada orang tua itu yang utama, kalau hanya menuruti istri, cepat atau lambat rezekimu akan hilang. Bima hanya diam, mencoba menghindar. Sesampainya di rumah, ia mengirim pesan untukku. Dek, jangan pedulikan mereka. Aku tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, aku akan menjaga jarak, kamu tetap kuat ya. Pesan singkat itu membuatku lega sekaligus sedih. Meskipun Bima belum cukup kuat untuk membelaku secara terbuka, setidaknya ia sudah melihat sifat asli mereka. Agar tidak terseret dalam drama mereka, aku mulai menata kembali hidupku. Siang hari aku fokus bekerja, mengambil beberapa proyek akuntansi tambahan untuk menambah penghasilan. Sore hari aku berolahraga, melakukan yoga untuk melepaskan stres. Malamnya, aku pulang lebih awal dan memasak makanan sederhana untuk orang tuaku yang masih menginap. Ayahku berkali-kali menasihati. Nak, kalau masih bisa sabar, ya sabar saja. Api disiram bensin hanya akan membuatnya semakin besar. Aku menggenggam tangan ayahku. Aku sudah bersabar bertahun-tahun, ayah. Tapi kali ini, aku tidak bisa membiarkan mereka meremehkanku lagi. Rumah ini hasil jerih payahku, aku harus menjaganya. Selain itu, aku juga mengambil langkah untuk melindungi diri. Aku memasang sistem kamera CCTV dan bel pintu pintar yang terhubung langsung ke ponselku, dengan data yang tersimpan di cloud. Aku tahu, dengan orang-orang seperti mereka, apapun bisa terjadi, dan benar saja. Beberapa hari kemudian, aku melihat Rina dan Tante Susi berdiri di depan pintu unitku, berpura-pura mengobrol, padahal sebenarnya mereka sedang mengambil foto dan video. Aku membuka aplikasi kamera, menyimpan seluruh rekamannya, dan mengirimkannya ke petugas keamanan dengan catatan. Mohon diperhatikan, ini adalah tindakan yang mengganggu. Saya ingin memiliki bukti jika diperlukan. Petugas keamanan mengangguk dan berjanji akan berpihak pada yang benar, yaitu aku yang mengikuti aturan. Malam tiba, saat semua orang sudah tidur, aku duduk sendirian di balkon, memandang ke arah unit seberang. Lampu di sana masih menyala terang, suara tawa riuh terdengar. Aku tahu mereka sengaja melakukannya untuk memprovokasiku. Tapi bukannya marah, aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan berkata pada diri sendiri, biarkan mereka menunjukkan sifat asli mereka. Waktu akan menjadi hakim yang paling adil, dan aku tidak menyangka, di hari-hari berikutnya, justru keributan dan kebiasaan buruk merekalah yang akan membawa mereka ke dalam masalah. Sejak pindah ke unit seberang, kerabat suamiku mulai menunjukkan sifat asli mereka, tidak lagi bersembunyi di balik status menumpang atau berkunjung. Kali ini,
Merekalah yang mengubah hidup mereka sendiri menjadi sebuah kekacauan. Hanya dalam beberapa hari, unit itu sudah tak ubahnya seperti gudang. Sampah menumpuk di depan pintu koridor, tanpa dipilah. Kantong plastik dibuang sembarangan, sisa makanan tumpah dan menimbulkan bau busuk. Setiap kali lewat, aku harus menutup hidung karena bau amis ikan. Tetangga yang lalu lalang tak henti-hentinya mengeluh. Ini apartemen, bukan pasar. Kok jorok sekali? Di dalam, konflik mulai pecah. Unit itu memiliki 3 kamar tidur, tapi semua orang ingin menempati kamar dengan pemandangan danau. Rina bersikeras, aku kan kakak tertua. Tentu saja aku yang harus dapat kamar paling bagus. Istri Dani tak mau kalah. Kakak tertua memangnya kenapa? Kami yang bayar sewa di sini. Kalau sudah bayar, ia berhak memilih. Keduanya bertengkar hebat, suara mereka terdengar jelas dari luar. Siang hari mereka berantakan, malam harinya lebih parah. Tepat pukul 10 malam, mereka menyalakan karaoke mini dan bernyanyi dengan suara keras. Musik dangdut yang berdentum dan suara sumbang mereka menggema menembus dinding, membuat seluruh lantai tidak bisa tidur. Akhirnya, para penghuni serentak protes di grup chat. Unit 1806 tolong jaga ketenangan, kami sudah tidak tahan lagi. Pengelola gedung harus datang langsung untuk menegur. Pertama kali, mereka hanya menasihati, tapi pada kali kedua, mereka membuat laporan dan memberikan denda administrasi, bukannya mengakui kesalahan. Tante Susi malah membentak. Kami bayar sewa, mau melakukan apapun itu hak kami. Peraturan di sini aneh-aneh. Mendengar itu, seorang penghuni yang kesal menunjuknya. Tinggal di apartemen itu harus ikut aturan bersama. Kalau semua orang berpikir seperti Anda, tempat ini bisa hancur. Aku melihat pemandangan itu dari kejauhan, hanya tersenyum tipis. Tanpa perlu aku bicara, perilaku merekalah yang telah mempermalukan diri mereka sendiri. Aku membiarkan peraturan dan komunitas yang berbicara. Di tengah ketegangan itu, aku memperhatikan Pak Hardi, ayah mertuaku, sering duduk termenung di balkon sambil menghela napas. Suatu kali, aku tak sengaja mendengar ia mengeluh pada istrinya, tinggal seperti ini melelahkan sekali Bu, terlalu berisik. Lebih baik kita pulang kampung saja, hidup lebih tenang. Tapi Bu Wati langsung menolaknya. Tidak. Kalau kita pulang, sama saja kita mengaku kalah pada menantu itu. Aku harus tetap di sini agar dia tahu kita tidak mudah diusir. Pak Hardi terdiam, menunduk dengan tatapan putus asa. Aku melihat di matanya sebuah ketidakberdayaan. Bima, suamiku, berdiri di dekat jendela, memandangi pemandangan di seberang, dan menghela napas. Ia berkata pelan dengan nada getir. Benar-benar, dekat secara fisik, tapi hati begitu jauh. Kalau keluarga hidup seperti ini, apa artinya lagi? Kata-katanya membuatku terkejut sekaligus lega. Setidaknya, setelah semua ini, ia mulai menyadari kebenarannya. Kisah tentang unit 1806 dengan cepat menyebar di grup penghuni. Setiap hari ada saja keluhan baru. Unit di seberang Mbak Maya terlalu berisik. Koridor lantai 18 bau amis ikan, tidak tahan. Mohon pengelola gedung mengambil tindakan tegas. Tanpa perlu aku angkat bicara, seluruh komunitas telah menjadi cermin yang memantulkan perilaku mereka dengan jelas. Kerabat suamiku, dalam keangkuhan mereka, tidak sadar bahwa mereka sedang menggali lubang untuk reputasi mereka sendiri, mengubah tempat tinggal mereka menjadi pasar, dan menjadikan diri mereka bahan tertawaan seluruh gedung. Aku tersenyum tipis, menutup buku harianku, dan berpikir, karma datang lebih cepat dari yang kuduga. Dan aku tahu, di hari-hari berikutnya, mereka akan membayar harga yang lebih mahal untuk gaya hidup mereka yang tidak beradab. Pagi itu, saat aku baru pulang kerja, koridor lantai 18 tampak ramai. Para tetangga berkumpul di depan lift, semua orang mengerutkan kening sambil menutup hidung. Bau amis yang menyengat begitu kuat hingga aku harus menahan napas. Setelah bertanya, barulah aku tahu penyebabnya adalah Tante Susi. Ia baru saja pulang dari pasar membawa sekantong besar ikan hidup yang masih terendam air. Saat masuk ke lift, kantong plastik tipis itu robek. Alhasil, puluhan ikan menggelepar di lantai lift. Airnya tumpah kemana-mana, dan bau amis menyebar. Seorang tetangga menggelengkan kepala. Ya ampun,
Siapa yang membawa kantong berisi air ikan ke dalam lift? Liftnya jadi kotor begini, siapa yang mau pakai? Yang lain menambahkan. Benar-benar kebiasaan dari kampung dibawa ke kota, tidak ada kesadaran sama sekali. Aku hanya berdiri di sudut, mengamati pemandangan itu dengan perasaan campur aduk antara geli dan jengkel. Petugas kebersihan harus segera datang dengan ember dan kain pel. Lift terpaksa dihentikan selama 1 jam untuk dibersihkan dan dihilangkan baunya. Setelah itu, pengelola gedung memeriksa rekaman CCTV dan membuat laporan. Tante Susi adalah orang yang bertanggung jawab atas kekacauan di lift yang mengganggu kenyamanan penghuni. Mereka menghitung seluruh biaya pembersihan, penghilangan bau, dan penghentian operasional lift, totalnya lebih dari 3 juta rupiah, dan menagihnya kepada penghuni unit 1806. Mendengar kabar itu, seluruh keluarga di seberang mulai bertengkar hebat. Rina memarahi Tante Susi. Tante ini ceroboh sekali. Siapa suruh belanja pakai kantong sobek? Sekarang seisi rumah yang harus menanggung dendanya. Tante Susi tak mau kalah. Kantongnya sobek, kamu kan ikut jalan, kenapa tidak mengingatkan? Lagi pula, aku beli ikan ini kan untuk dimakan bersama, bukan untukku sendiri. Om Dodi ikut membela. Betul. Orang kota memang beda, meremehkan orang kampung. Masalah sepele saja didenda, tidak masuk akal. Tapi ketidakmasukakalan itu sudah terekam jelas oleh kamera. Pengelola gedung bahkan mengirimkan foto-fotonya ke grup penghuni sebagai peringatan. Seluruh gedung pun melihat pemandangan ikan yang menggelepar. Komentar di grup meledak. Lihatnya saja sudah muak. Tinggal di kota kok kelakuannya seperti di pasar. Mohon unit 1806 lebih serius menjaga ketertiban. Jangan mengganggu orang lain lagi. Aku membacanya dan hanya bisa menghela napas sambil tersenyum tipis. Tanpa perlu aku bicara, para penghuni sudah menyuarakannya untukku. Namun, sore harinya, Rina dengan marah menggedor pintu unitku. Maya, kamu pasti senang sekali, kan? Pasti kamu yang menyebarkan masalah ini di grup. Kamu mau mempermalukan keluarga suami, kan? Aku membuka pintu sedikit. Suaraku tenang. Mbak Rina, saya tidak perlu melakukan apa-apa. Semuanya sudah terekam kamera dan diumumkan oleh pengelola. Kalau Mbak tidak percaya, saya bisa kirimkan link videonya. Sambil berkata, aku langsung menunjukkan video yang dibagikan oleh pengelola. Pemandangan Tante Susi yang kikuk, kantong air yang pecah, dan ikan yang berhamburan. Aku menunjukkan layar ponselku di hadapan Rina, lalu dengan perlahan menutup pintu. Dari dalam, aku masih mendengar Rina berteriak, tunggu saja, jangan pikir dengan begini kamu lebih hebat dari kami. Malam itu, Bima duduk di sebelahku dan menghela napas. Ia mengetik pesan dan mengirimkannya kepada Rina. Mbak, tolong jangan libatkan Maya lagi. Semua masalah ini ada buktinya dari pengelola, jangan menyalahkan orang sembarangan. Aku menatapnya, hatiku terasa hangat. Untuk pertama kalinya, Bima berani membelaiku, meskipun hanya melalui pesan. Bagiku, itu sudah merupakan perubahan yang besar. Di unit seberang, perang mulut terus terjadi setiap hari. Mereka saling menyalahkan, saling mengeluh karena harus membayar denda. Suara pertengkaran mereka terdengar sampai ke unitku. Aku tersenyum sambil menyeruput teh hangat. Tanpa perlu aku melakukan apa-apa, mereka telah mendorong diri mereka sendiri ke dalam kesulitan. Dan aku tahu, ini baru permulaan dari masalah yang lebih besar yang akan mereka ciptakan sendiri. Suatu sore yang terik, saat aku baru pulang dari kantor, tiba-tiba terdengar suara sirene alarm yang nyaring di seluruh gedung. Lampu darurat berkedip merah, dan pengeras suara mengumumkan berulang kali, perhatian, terjadi masalah pada sistem pemadam kebakaran. Seluruh penghuni dimohon segera turun ke lantai dasar. Aku panik. Segera menarik tangan ibuku dan berlari ke koridor. Namun begitu keluar, pemandangan di depan mata membuatku terkejut. Air dari selang hidran menyemprot deras seperti air terjun, membanjiri seluruh koridor lantai 18. Nia, anak Dani, masih memegang tuas katupnya, tertawa riang seolah itu hanya permainan. Di sebelahnya, Dani bukannya panik, malah berkata dengan sombong, anak kecil itu memang harus dibiarkan bereksplorasi biar pintar.
Alat ini paling juga tidak kenapa-kenapa. Baru saja ia selesai bicara, terdengar suara retakan keras. Pipa tua itu tidak kuat menahan tekanan dan pecah. Air menyembur dengan dahsyat, membasahi segalanya. Hanya dalam beberapa menit, koridor sudah tergenang setinggi mata kaki, dan air mulai masuk ke dalam unit mereka. Para penghuni panik, berdesakan menuruni tangga darurat. Lift berhenti beroperasi, suara tangis anak-anak terdengar di mana-mana, orang dewasa berteriak, unit mana yang berani main-main dengan hidran? Kurang ajar sekali, ini menyangkut nyawa seluruh gedung. Aku berdiri di dekat pintu, menyaksikan kekacauan itu dengan perasaan cemas sekaligus marah. Di seberang, wajah Bu Wati pucat pasi, ia berteriak panik, "Matikan, cepat matikan airnya. Siapa yang suruh main-main dengan benda ini?" Tapi air sudah mengalir deras, tak ada yang bisa menghentikannya. Butuh waktu lebih dari setengah jam bagi tim teknisi untuk mematikan sistem. Lantai 18 licin dan becek, air bahkan mengalir turun ke lantai di bawahnya. Malam itu juga, pengelola gedung mengadakan rapat darurat di lobi. Pak Agus berdiri dengan wajah serius. Setelah memeriksa rekaman CCTV, penyebabnya dipastikan karena seorang anak perempuan dari unit 1806 bermain dengan hidran. Akibatnya, sistem pipa pecah dan harus diganti seluruhnya. Total kerugian, termasuk perbaikan, pembersihan, dan perbaikan kelistrikan lift, mencapai 100 juta rupiah. Keluarga yang menyebabkan insiden ini harus menanggung seluruh biayanya. Seluruh kerabat suamiku pucat pasi. Dani langsung berteriak, "Kenapa saya yang harus bayar? Anak saya bermain karena katupnya terlalu longgar." "Ini kesalahan pengelola," Pak Agus dengan tenang menjawab. "Sistem ini berfungsi normal, Pak. Anak Anda yang sengaja membukanya, dan kamera merekam semuanya dengan jelas. Keluarga bertanggung jawab untuk mengawasi anak-anak." Rina menyela, menunjuk ke arah Tante Susi. "Ini juga salah Tante. Tadi Tante yang bilang biarkan anak-anak bermain sedikit biar senang. Sekarang setelah kejadian, Tante mau lepas tangan." Tante Susi membantah dengan keras. "Saya kan cuma bercanda. Mana tahu dia benar-benar melakukannya. Lagi pula, kamu kan kakak tertua. Harusnya kamu yang menjaga ketertiban. Kenapa menyalahkan saya?" Rapat itu berubah menjadi pasar. Mereka saling menyalahkan, suara pertengkaran mereka menggema. Bu Wati hanya bisa duduk terkulai di kursi, wajahnya pucat, mulutnya bergumam, "Ya Tuhan, 100 juta. Dari mana kita dapat uang sebanyak itu?" Pak Hardi, yang biasanya pendiam, tiba-tiba berdiri dan menggebrak meja. "Uang ini, siapa yang berbuat, dia yang tanggung jawab. Saya sudah tua, tidak punya tenaga lagi untuk mencari uang. Jangan harap saya mau ikut menanggungnya." Kalimat itu membuat ruangan hening sejenak, sebelum akhirnya pertengkaran meledak lagi dengan lebih hebat. Dani berteriak, "Keluarga Mbak Rina yang paling kaya, Mbak yang harus bayar paling banyak." Rina membentak, "Kaya dari mana? Aku masih punya utang di bank. Yang menyebabkan masalah ini langsungkan keluarga kamu yang harus tanggung jawab." Tante Susi ikut berteriak, "Kalau bukan karena aku, kalian semua makan apa? Aku juga ikut bayar sewa, jangan suruh aku keluar uang lagi." Suara makian dan gebrakan meja terdengar di seluruh ruangan. Pengelola gedung harus terus-menerus mengingatkan, "Mohon jaga ketertiban, atau kami akan memanggil polisi." Akhirnya, setelah lebih dari 1 jam berdebat, mereka terpaksa menandatangani surat pernyataan untuk membayar denda. Karena tidak ada yang punya uang tunai, mereka harus pontang-panting mencari pinjaman, setiap orang patungan sedikit, dengan wajah pucat dan penuh amarah. Malam itu, lampu di unit seberang padam lebih awal dari biasanya. Tidak ada lagi suara karaoke atau tawa riuh, hanya kegelapan yang sunyi. Aku memandang ke seberang, hatiku terasa ringan. Mungkin ini adalah pukulan yang tidak pernah mereka duga. Buah pahit yang akhirnya harus mereka telan. Tanpa perlu aku turun tangan, mereka telah menghancurkan diri mereka sendiri. Dan aku tahu, setelah kejatuhan ini, mereka tidak akan punya kekuatan lagi untuk menggangguku. Setelah insiden hidran yang menggemparkan, seluruh gedung mengenal reputasi kerabat suamiku.
Ada yang menggelengkan kepala kasihan, ada yang melontarkan sindiran. Baru sebentar tinggal di kota, sudah membuat masalah terus. Uang habis, nama baik pun hancur. Akhirnya, karena tidak sanggup membayar sewa 30 juta sebulan ditambah denda 100 juta, mereka semua diam-diam pulang kampung. Pagi itu, saat aku membuka pintu untuk berangkat kerja, aku melihat deretan koper sudah menumpuk di koridor depan unit seberang. Rina dengan kesal menarik kopernya sambil bergumam, tinggal di kota sesusah ini, lebih baik pulang kampung saja. Tante Susi, sambil menggendong Nia, menghela napas, benar-benar hanya ilusi, mengira hidup akan lebih baik, ternyata tidak ada yang tahan. Pak Hardi berjalan di belakang, wajahnya muram. Bu Wati masih mencoba terlihat tegar, tapi langkahnya berat, dan matanya menghindari tatapanku saat kami berpapasan. Ancaman tunggu saja yang pernah ia teriakkan, kini hanya menjadi desahan yang ditelan kembali. Pintu lift tertutup, mengembalikan ketenangan di lantai 18. Aku bersandar di pintu, memejamkan mata, dan menghela napas panjang. Setelah berbulan-bulan penuh kekacauan, apartemenku akhirnya kembali damai. Malam itu, saat semua sudah tidur, Bima menarik kursi dan duduk di sebelahku. Matanya terlihat berat, suaranya serak. Aku minta maaf, Dek, selama ini, aku membiarkanmu menanggung semuanya sendirian. Seharusnya dari awal aku yang berdiri di depan untuk melindungimu dan orang tuamu. Aku menatapnya, semua amarah yang menumpuk di hatiku perlahan sirna. Aku menggenggam tangannya. Asalkan mulai sekarang kamu mengerti dan mau berubah, aku tidak meminta lebih. Ia mengangguk mantap. Aku janji. Kita akan menjaga rumah ini bersama-sama, agar tidak ada lagi yang bisa mengacaukannya. Itu adalah pertama kalinya aku melihat tatapan matanya begitu tegas, tidak lagi menghindar seperti sebelumnya. Dan aku tahu, badai yang baru saja berlalu telah membantu suamiku menjadi lebih dewasa. Hari-hari berikutnya, orang tuaku masih menginap beberapa hari. Pagi hari ayahku duduk di balkon sambil menikmati teh hangat, memuji udara yang sejuk. Ibu membantuku memasak makan siang sederhana. Malamnya, kami sekeluarga berkumpul di meja makan yang hangat, tidak ada lagi pemandangan berdesakan dan berisik seperti sebelumnya. Aku memandangi orang tuaku, hatiku dipenuhi kebahagiaan. Suatu hari, aku mengundang beberapa tetangga dekat untuk makan bersama. Hidangannya sederhana, hanya beberapa masakan kampung, tapi semua orang memujinya. Makan di rumah Mbak Maya baru terasa damai. Tidak ada keributan, yang ada hanya kehangatan. Mendengar itu, aku tersenyum. Inilah syukuran yang sesungguhnya, yang selalu kuimpikan. Sebuah jamuan makan kecil yang rapi, bersama orang-orang terkasih dan tetangga yang baik. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku berdiri di balkon, memandangi lampu kota di bawah. Tiba-tiba, hatiku dipenuhi rasa syukur. Syukur karena aku cukup kuat untuk membela diriku dan orang tuaku. Syukur karena setelah semua badai ini, aku dan suamiku menjadi lebih saling memahami. Aku sadar, berbakti bukan berarti diam saat orang tua kita direndahkan. Berbakti adalah melindungi mereka dari penghinaan, agar mereka bisa mengangkat kepala dengan bangga. Mencintai suami bukan berarti menerima kelemahannya, melainkan mendampinginya untuk menyadari mana yang benar dan salah, agar bisa tumbuh bersama. Sebuah keluarga hanya bisa benar-benar bahagia jika ada rasa saling menghormati. Jika setiap orang hanya memikirkan dirinya sendiri dan meremehkan orang lain, yang tersisa pada akhirnya hanyalah kehancuran. Kisah saya berakhir di sini, tapi saya yakin banyak dari Anda yang akan merenungkan keluarga Anda sendiri setelah mendengarnya. Jika Anda berada dalam situasi seperti saya, apakah Anda akan memilih untuk terus bersabar demi menjaga keharmonisan, atau Anda akan berani berdiri untuk melindungi kedamaian Anda?